Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin cemilan sederhana, yaitu bola-bola ubi jalar isi gula merah ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan cocok buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah. Dan ini cocok juga buat ide jualan ya, mau dijual 1000-an 2000-an, sesuaikan modal dan bahan saja. Nah pengen tahu cara buatnya seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram ubi jalar ya teman-teman. Nah ini ubinya ada yang satu berbeda ya, yang satunya itu warna putih, karena yang putih itu baru beli hari ini, yang kuning itu sudah beli dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Nah jadi perbedaan ubi kuning dan ubi putih, ini ubi putih Jepang ya. Sebenarnya kalau dimakan begitu saja tuh rasanya sudah pulen dan enak sekali, cuman hari ini saya campurkan saja. Nah oke, setelah diiris-iris kemudian siapkan air yang sudah kita panaskan, dan ini kita masukkan ubi jalarnya ke dalam kukusan, dan ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang dan lunak ya. Nah oke teman-teman, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Sebelum kita angkat, uji tusuk sudah matang atau belum. Nah ini sudah matang ya, sudah empuk, dan ini kita angkat. Nah dan ini dijamin sudah empuk dan sudah lunak sekali ya teman-teman tuh. Jadi ubi yang putih itu kalau dimakan begitu saja tuh sudah enak sebenarnya. Nah oke, mumpung masih panas, kemudian ini ubinya kita tuang ke dalam wadah, dan ini kita haluskan terlebih dahulu ya. Nah jadi mumpung masih panas itu biasanya kalau dihaluskan mudah dan gampang ya teman-teman. Nah ini kita haluskan terlebih dahulu, nggak harus halus-halus juga nggak apa-apa ya teman-teman, supaya berasa banget itu ubinya juga. Nah ini ubinya sudah mulai halus seperti ini sudah oke dan sudah pas ya teman-teman, nggak harus lembut-lembut sekali, ini sudah pas. Nah oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras ketan, 50 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam halus ya. Nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata, karena ubinya masih sedikit agak panas ya teman-teman. Jadi ini kita aduk-aduknya menggunakan centong saja terlebih dahulu hingga sedikit hangat-hangat kuku gitu, baru nanti kita oleni menggunakan tangan ya. Nah ini sudah sedikit mulai tercampur merata, dan supaya lebih mudah ini akan saya oleni menggunakan tangan, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih higienis lagi. Nah ini adonannya sudah pas banget ya. Nah jadi seperti ini teksturnya. Jadi ini tidak menggunakan air ya teman-teman, cukup menggunakan kelembapan dari ubi yang kita kukus tadi ya, jadi tidak pakai air. Nah ini adonannya sudah pas banget dan sudah kalis ya, seperti ini teksturnya. Nah sekarang ini kita ambil secomot ya
dipulung. Kalau sekiranya dipulung itu tidak ambyar, itu tandanya sudah pas banget adonannya. Nah oke, nah ini sudah pas sekali ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada gula merah yang sudah kita sisir tadi ya, dan ini kita ambil beberapa comot adonan seperti ini ya. Nah, soal berat atau ukuran sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, di sini saya bikinnya ukuran sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kemudian ini kita isi dengan gula merah secukupnya, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kemudian tutup rapat seperti ini, dan ini kita pulung-pulung supaya lebih rapat lagi ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah oke sekali. Nah, dan ambil lagi adonan dan kemudian dipulung-pulung, dan selanjutnya kita isi dengan gula merah secukupnya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya. Kita ambil secomot adonan, kemudian diisi dengan gula merah secukupnya, dan kemudian kita tutup rapat dan dipulung-pulung supaya lebih rapat lagi. Nah, ini kita isi semuanya hingga adonannya habis ya, terisi dengan gula merah. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, dan ini pas sekali gula merahnya dan adonannya itu pas sekali ya, sama-sama habis, tidak ada yang sisa. Nah, ini sudah selesai, kita isi dengan gula merah semuanya dan sudah habis ya adonannya juga. Ini sudah selesai semuanya, adonan terisi semua. Nah, dan ini hasilnya ya lumayan jadi banyak ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan bahan selanjutnya, yaitu ada 2 butir putih telur ya teman-teman, tidak memakai kuning, jadi putihnya saja. Ini kita kocok-kocok, ini buat pelembab ya, buat apa itu, nah buat dicelupin seperti ini ya teman-teman. Nah oke, kita celupin dulu ke putih telur. Nah, kemudian kita masukkan ke tepung panir atau tepung roti ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan tepung terigu buat balurannya juga nggak apa-apa, mau menggunakan putih telur ayam juga nggak apa-apa, sesuaikan selera saja ya. Cuman biasanya pada umumnya itu suka pada dicelupin ke tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya berbeda, di sini saya menggunakan putih telur ayam saja, supaya nanti itu saat dimakan itu renyah di luar, lumer di dalam ya teman-teman. Nah, setelah kita celupin di putih telur ayam, kemudian ini kita putar-putar seperti ini ya, supaya terbaluri dengan tepung roti merata ya teman-teman. Nah, kalau tidak sampai merata, kita ratakan dengan tangan saja seperti ini ya. Kita balurin tepung roti semuanya sampai merata ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon dan kasih minyak secukupnya, dan ini kita panaskan terlebih dahulu, dan setelah panas kemudian ini kita goreng ya bola-bola ubi jalarnya. Nah, dan ini kita goreng menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan api besar-besar. Nanti kalau api besar ubi jalarnya tidak matang sempurna dan cepat gosong ya. Jadi ini kita goreng menggunakan api yang sedang saja. Nah, dan ini kita goreng hingga berubah warna kuning-kuning keemasan seperti ini ya. Kalau bawahnya sudah kuning seperti ini, kemudian ini kita balik supaya warna kuningnya itu merata atas bawah ya.
Nah, oke teman-teman, ini warnanya sudah mulai merata ya, atas bawah itu sudah kuning-kuning keemasan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi. Nah, setelah itu nanti kita angkat ya. Ini kita balik-balik sebentar supaya lebih merata lagi ya. Nah, dan ini sudah matang ya, warnanya juga sudah cantik, merata semuanya, dan ini kita angkat. Nah, setelah diangkat kemudian ini kita tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum kita tata di piring ya. Warnanya sangat cantik, menarik, mempesona ya, glowing kuning-kuning keemasan begitu. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya kemudian ini kita tata di piring seperti ini ya. Dan setelah itu siap untuk disajikan dan siap untuk disantap ya. Benar-benar ini warnanya sangat manis, cantik sekali ya, cantik, mempesona, menarik sekali. Pokoknya warnanya itu merata ya, kuning-kuning keemasan begitu. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, bola ubi jalar isi gula merah, dan ini dijamin rasanya enak banget, renyah di luar, lumer di dalam ya. Ini cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, dan buat ide jualan juga bisa ya. Nah, kalau mau buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modalnya saja ya teman-teman. Nah, soal ukuran sesuaikan selera teman-teman juga, mau dibikin lebih besar, mau dibikin lebih kecil, mau dibikin sedang, terserah, sesuaikan selera. Nah, tapi di sini saya bikinnya itu ukuran sedang ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini ukuran sedang ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba buka ya, tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sangat lumer sekali ya, di dalamnya itu lumer dan di luarnya itu renyah, karena tadi saya memakai baluran dengan putih telur ayam ya teman-teman. Nah, itu yang menjadikan renyah di luar dan lumer di dalam. Pokoknya ini dijamin enak banget. Nah, dan langkah selanjutnya disiapkan wadah, dan di sini ada kelapa parut kering gurih ya, seperti ini saya pakainya. Ini sebenarnya kelapanya sudah siap ya, sudah gurih dan sudah wangi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita ambil secukupnya saja, dan setelah itu kita ambil satu adonan yang sudah kita pulung tadi ya, seperti ini, dan ini kita pipihkan terlebih dahulu dan dilumurin dengan kelapa parut kering gurih ya. Nah, di video sebelumnya saya bikin itu dibalurin dengan biji wijen ya, tapi kali ini saya mau nyoba dibalurin dengan kelapa parut kering gurih ya. Nanti perbedaan rasanya gurih yang mana ya. Nah, jadi adonannya tuh dipipihkan seperti ini saja ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi, dipipihkan dan dilumurin dengan kelapa parut kering gurih semuanya sampai habis ya. Jajanan ini tuh dijamin enak banget teman-teman, enak, gurih, dan pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja. Cara buatnya juga sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah ya. Kalau mau buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal saja ya. Nah, dan ukuran juga sesuaikan selera masing-masing, mau dibikin besar boleh, mau dibikin lebih kecil juga boleh, mau dibikin sedang juga boleh, terserah teman-teman masing-masing saja ya.
Nah, ini sudah selesai kita balurin semuanya, dan langkah selanjutnya siapkan teflon, kasih minyak secukupnya ya. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, kita kasih sedikit saja. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Jadi cara gorengnya nanti tuh nggak usah terlalu tenggelam. Nah, setelah panas kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita proses tadi ya. Nah, ini kita masukkan secukupnya saja. Nah, setelah masuk ini apinya dikecilkan cenderung sedang ya, dan kemudian ditutup dan biarkan hingga sedikit menguning di bawahnya itu ya. Nah, ini di bawahnya sudah sedikit menguning, kemudian ini kita balik. Jangan lupa apinya dikecilkan cenderung sedang ya teman-teman, supaya jajanannya ini tidak mudah gosong dan cepat gosong. Jadi kalau apinya terlalu besar cepat matang cepat gosong, tapi cemilannya ini tidak matang sempurna ya teman-teman. Di dalamnya itu tetap ada sedikit agak mentah gitu. Nah, jadi harus menggunakan api api kecil cenderung sedang gitulah ya teman-teman, dikira-kira saja ya. Nah, ini kita tunggu sampai warnanya itu kuning-kuning keemasan merata, baru nanti kita angkat ya teman-teman. Nah, jadi tekstur warnanya akan seperti ini ya. Ini sudah matang, kemudian ini kita angkat dan tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum kita taruh di piring atau sajikan di piring ya. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, sekarang ini kita sajikan di piring atau tata di piring seperti ini. Satu resep lumayan menghasilkan banyak sekali ya teman-teman. Ini saya hanya sajikan beberapa saja di piring ya, seperti ini ya. Yang lainnya masih banyak di piring lain. Nah, dan ini hasilnya jajanan sederhana, jajanan kampung atau jajanan receh ya. Ini pokoknya dijamin enak banget, gurih sekali dengan aroma kelapa parut kering gurihnya itu wangi sekali teman-teman. Nah, yang penasaran silahkan dicoba saja ya. Pokoknya dijamin pasti suka, buat keluarga tercinta di rumah atau buat dijualan juga boleh ya. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Warnanya sangat cantik, menarik, mempesona. Pokoknya sekali bikin pasti besok ketagihan lagi. Nah, ini kita akan coba ambil satu ya. Gimana tekstur dalamnya seperti apa, kita lihat ya. Sangat cantik, menarik sekali ya warnanya. Kuning-kuning keemasan gimana gitu ya. Nah, ini kita buka ya, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Ini empuk-empuk, kenyal gimana gitu, pokoknya enak, gurih sekali. Nah, jadi dalamnya seperti ini ya teman-teman, pakai gula merah. Nah, ini kalau dalamnya pakai yang gurih-gurih gitu pasti enak lagi. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Oke, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya.